Mari kita berdoa bersama-sama. Ora masih kata para barabaya si kata para. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan dan waktu terbaik pada pagi ini. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, anugerah-Mu sungguh sempurna bagi kami, sehingga kami akan mengikuti pada hari ini acara seminar parenting ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, sehingga kami percaya lawatan Roh Kudus terjadi bagi setiap keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga kami adalah keluarga ilahi yang akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa di surga, itu sebabnya kami bersama-sama berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Dr. Haryanto MTH, yang akan memberikan pemaparan pada seminar pada hari ini ya Tuhan. Tolong berikan hikmat, pewahyuan, agar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat semua peralatan yang kami pakai pada hari ini, baik handphone maupun jaringan-jaringan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat lancar, kami dapat menerima berkat yang full dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap para peserta yang ikut seminar parenting pada hari ini. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, pengurapan bagi setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan menerima apa yang disampaikan lewat seminar pada hari ini ya Tuhan, dengan tuntas, dengan jelas ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, roh apapun juga bentuknya, yang akan mengganggu seminar kami pada pagi ini ya Tuhan. Selama 2 sesi ini ya Tuhan, kami tolak, patahkan itu semua dalam nama Yesus. Orang masih kata. Sekali lagi kami biarkan dan lepaskan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya untuk menyatakan kehendak Bapa, baik pada awal sesi ini Tuhan dan pada sesi yang terakhir nanti. Semuanya kami percaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur padamu pagi ini. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi. Silakan Pak Gembala. Saya persilakan. Terima kasih Pak Effendi. Salam buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir. Secara khusus kami menyambut kehadiran Bapak Dr. Haryanto MTH. Ya, beliau ini sangat spesial lah untuk edukasi atau mendidik keluarga, menjadi narasumber yang akan melengkapi kita sekalian. Terima kasih ya Pak Haryanto kalau sudah menjadi narasumber buat kami sekalian. Saya juga dalam kesempatan ini berterima kasih kepada Pak Johan sebagai Ketua Komunitas Ibadah Pria di GBI Citaraya. Luar biasa idenya ya, di tengah situasi pandemi COVID ini, kita di acara liburan memang nggak kemana-mana, tapi kita mendapat sesuatu yang menurut saya kebutuhan semua keluarga. Ya, kalau Pak Haryanto sudah memberikan waktunya yang terbaik, kita harus mendapat juga berkat yang terbaik. Oleh sebab itu, kita perhatikan sungguh-sungguh pemaparan dari 2 sesi seminar ini. Buat Pak Haryanto, anggap saja ini keluarga sendiri, jadi rileks saja, santai. Kami ini dari GBI Citaraya ini memang jemaat yang sangat rindu pengajaran, sangat-sangat rindu. Kami dapat komentar banyak dengan hamba Tuhan yang kami undang di gereja. Mereka senang berbicara di tengah-tengah gereja kami. Jadi saya berharap apa yang saya bicarakan ini tidak berlebihan, tapi Pak Haryanto sendiri melihat bahwa memang kami adalah jemaat yang mau diberikan
pengajaran-pengajaran yang tentunya sangat sekarang ini dibutuhkan ya, karena era digitalisasi ini membuat anak-anak tidak bisa tidak bisa sekolah belajar dengan tatap muka. Mereka pasti menggunakan perangkat gadget yang mereka pakai, dan tentunya banyak tantangan yang mereka hadapi. Biarlah pada saat ini kami sebetulnya yang daftar kalau nggak salah ada 22 keluarga, tapi mungkin masih macet ini ya. Belum hadir, tapi biar mereka juga nanti akan satu-satu akan masuk dan akan mendapat berkat yang sangat spesial yang Tuhan sudah sediakan melalui hambanya. Sekali lagi selamat datang Pak Herianto, selamat juga memberikan pemaparan bagi kami untuk melengkapi keluarga-keluarga kami yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Buat teman-teman sekalian, kiranya kita ambil kesempatan ini. Saya yakin ini berkat spesial buat kita di liburan Idul Adha pada saat tahun ini. Tuhan memberkati. Silakan Pak Effendi. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Jasman untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan Pak Jasman. Salam semua rekan-rekan, kaum pria, keluarga-keluarga GPI Citra Raya. Sebelum kita memulai seminar kita mau tinggikan nama Tuhan. Pujian pertama judulnya Keluargaku Adalah Surgaku. Pujian kedua judulnya Bersama Keluargaku, sesuai dengan tema kita, seminar kita pagi hari ini. Mari kita muliakan Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu pada kerajaan di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Kami mau Tuhan, keluargaku menjadi surga sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama keluargaku kami akan melayani Tuhan.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Segalanya. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai seminar kami pagi ini. Amin. Terima kasih Pak Jasman. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan seminar parenting ini. Nah, sebelumnya tentu saya akan memperkenalkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Pembicara kita adalah Bapak Dr. Herianto MTH. Beliau adalah dosen STT Bandung, bidang perjanjian baru, praktika dan pendidikan. Juga beliau adalah pembicara seminar Christian Leadership, Youth and Family. Tentu beliau sudah sangat berpengalaman ya dalam seminar parenting ini. Baik, tidak berlama-lama, saya undang dengan hormat Dr. Herianto untuk menyampaikan materi di sesi 1 ini. Silakan Bapak Herianto. Selamat pagi, terima kasih Pak Effendi. Saudara Shalom. Saya sangat bersyukur bisa pertama kali bisa bersama-sama saudara-saudara sekalipun dalam suasana yang memang tidak bisa bertatap muka ya, tapi tetap maya gitu ya. Bersyukur dan terima kasih sekali lagi Pak Gembala, seluruh pengurus dari GBI Citra untuk kesempatan ini ya. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya Herianto, saya punya 2 anak ya, lalu kemudian punya 1 istri. Jangan dibalik saudara-saudara ya, kalau dibalik repot ya. Saya hari-hari saudara-saudara itu dikelilingi oleh wanita, karena anak saya itu wanita semua, istri saya tentu wanita ya, jadi satu-satunya pria dalam keluarga yang memang dikelilingi oleh wanita. Jadi nanti kalau kita bertanya jawab mengenai wanita, kayaknya saya sudah terbiasa. Saudara-saudara, saya selain di STT Bandung, saya pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengembalakan 1 jemaat di Los Angeles, Amerika Serikat beberapa waktu. Ya, lalu kemudian dari sana tentang parenting, tentang youth ministry, lalu kemudian tentang education, itu menjadi bagian kehidupan pengajaran yang kemudian dipercayakan kepada saya sampai pulang ke Indonesia kembali. Nah, baik, saudara-saudara, saya ingin share screen ya, Pak Effendi, saya izin share ya. Jadi kita sama-sama berbagi saja hari ini. Saya sangat bersyukur jika dalam pemaparan nanti, selama pemaparan, Bapak Ibu juga memberikan feedback, memberikan komentar, memberikan ide-ide baru, gitu ya, kita belajar bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka 1 bagian firman Tuhan, 2 bagian firman Tuhan, maksud saya, dari Amsal pasal 22 ayat 6 nanti saya akan bacakan, lalu kemudian nanti Amsal pasal 29 ayat 17 minta tolong dengan kasih Pak Yohan ya untuk membacakan. Oke ya. Jadi Amsal 22 ayat 6 saya akan bacakan, Amsal 29 ayat 17 nanti Pak Yohan saya minta tolong ya. Amsal 22 ayat yang ke-6, begini firman Tuhan.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Silakan Pak Yohan. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai pembentukan karakter atau dalam bahasa karakter itu adalah pendidikan karakter atau character education, ini menjadi proses yang panjang, saudara-saudara, proses yang tidak bisa instan, proses yang melibatkan banyak pihak, proses yang berlangsung seumur hidup. Nah, sekali lagi ya. Jadi ini betul-betul proses yang panjang dan tidak bisa kita hanya melakukan seorang diri. Oke? Karenanya, saudara-saudara, kita belajar banyak sekali terkait dengan karakter ini dari beragam sumber, dari beragam pengalaman, dan nanti kita akan memulai memfilter, artinya menyaring itu untuk disesuaikan dengan kondisi keluarga kita seperti apa. Tentu, saudara-saudara, batasannya adalah kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan pernah ajarkan kepada umatnya terkait dengan karakter. Hebatnya lagi, saudara-saudara, setelah saya studi S3 itu khusus memang membahas disertasi saya mengenai karakter education. Ternyata di luar kekristenan itu, saudara-saudara, karakter itu betul-betul menjadi pembahasan yang tidak pernah habis. Jadi menjadi sebuah pembahasan yang begitu dinantikan orang, dibahas orang, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke ya. Tadi saya mengatakan bahwa pendidikan karakter atau pembentukan karakter itu merupakan proses yang panjang, bahkan proses seumur hidup. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana di titik atau periode digital. Oke? Oke. Saya meminta saudara-saudara untuk memberikan tanggapan atau memberikan ide lah ya. Coba kira-kira ciri-ciri anak digital itu seperti apa sih, saudara-saudara? Saya, Pak. Ya, silakan. Oh ya. Egois, Pak. Makasih Ibu, makasih. Ada lagi yang lain? Nggak lepas dari handphone, Pak. Betul, betul. Apalagi? Ya, saya punya cucu 3 tahun itu udah, kalau main HP itu udah konsentrasinya ke situ aja tuh, Pak. Wah, persis kayak di gambar ini ya, Pak Sri ya? Iya, benar. Betul, iya. Ada lagi? Ayo, Bapak Ibu, silakan. Ada punya sifat agak cuek, jadi agak cuek ya, Pak. Betul, Pak. Betul sekali. Ya, ada lagi yang lain? Itu Pak, kalau dipanggil di WA diapain perlu lama balesnya Pak, susah. Betul. Pak. Ini kayak nanti ini ya Pak Bu ya, kayak apa namanya tuh gambar yang pakai baju kuning itu ya, kira-kira begitu ya. Betul Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan tambahkan ya. Kira-kira seperti ini. Nah, era digital ini kemudian membentuk sebuah karakter dari seseorang anak gitu. Mengapa? Nah, kira-kira tuh cirinya seperti ini, saudara. Yang disebut dengan unlimited access information atau mereka tuh berada dalam suasana akses informasi yang tak terbatas. Saudara-saudara mengawasi itu terbatas, tapi mereka tidak terbatas ketika mereka memegang HP dan HP itu memiliki baterai, apalagi sinyalnya kuat. Jadilah, oke ya. Nah, yang lainnya tuh saya tambahkan, ingat baik-baik, tidak ada standar filter informasi. Hati-hati, saudara. Bayangkan, ini gambar-gambar ini bukan gambar-gambar direkayasa, tapi ini adalah kesaksian nyata. Bahkan dari bayi saja, saudara-saudara, itu anak-anak itu kalau sudah megang HP, itu wah sangat antusias. Kalau dulu anak-anak itu nggak dikasih susu, botol susu gitu, marah. Sekarang botol susu ada itu biasa diabaikan selama HP itu bisa dipegang sama dia atau gadget dipegang sama dia. Kira-kira itu seperti itu. Betul ya? Lalu siapa yang memfilter itu? Udah ada.
Nah, lalu kemudian karena mereka sudah terbiasa seperti itu, tadi Bapak Ibu sudah mulai dengan bahasa yang lain ya, bebas memilih mereka, berhak menentukan, sulit dikendalikan. Nah, lalu salah satu ciri khas anak-anak digital hari ini, saudara-saudara, adalah komunikasi mereka didominasi dengan why. Masih ingat nggak ya, kalau dulu usia-usia saya atau di atas saya, saudara-saudara, anak kecil dulu kayak saya gitu ya, kalau orang tuanya ngomong apa saja, pergi ya pergi, duduk ya duduk, makan ya makan, tidak boleh bertanya mengapa atau bagaimana, tidak perlu, pokoknya lakukan saja, betul nggak ya? Jadi dulu itu kami itu seolah-olah dikungkung atau dikondisikan dengan yes man gitu ya, atau yes ma'am atau yes pa, kira-kira itu begitu. Sekarang enggak, why? Dimulai dari anak saya saja, saudara ya, saya waktu punya anak masih kecil itu, khususnya balita, batita gitu ya, itu kok dibilang, ayo bobok ya, bobok siang ya, tanyanya why? Weh lu, why? Lu suruh bobok siang aja kok ya why gitu loh, ya toh? Mengapa? Karena memang mereka banyak sekali mendapatkan informasi dari internet begitu, saudara, yang mengatasnamakan kebebasan orang itu berhak untuk berpendapat dan menentukan. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai urgensi pembentukan karakter, saudara, atau urgensi dari pendidikan karakter pada era digital pada anak khususnya. Saudara, begini, memudarnya budaya. Zaman dulu, saudara masih ingat ya, anak-anak itu atau kita, umuran kita ini, kalau ditanya orang tua, mau kemana, gitu kira-kira ya, saudara pasti pakai bahasa begini kan ya, mau ke sana, gitu kan ya, atau silakan, itu masih menggunakan jempol dan lain sebagainya, betul ya Pak Sri ya? Nah, kalau sekarang, mau kemana, itu matanya sudah tidak melihat, saudara ya, terus kemudian mau ngomong ya seenaknya saja, gitu. Jangankan kok dengan tangan, kadang-kadang dengan mulut, gitu ya. Gitu silakan ya, gitu kira-kira gitu ya. Jadi budaya itu menjadi budaya yang komplit, dalam arti itu kompleks ya. Mix antara Western culture dengan East culture, gitu, Eastern culture, gitu. Ya, budaya Barat atau budaya K-pop atau wah itu tuh bercampur aduk gitu, ya. Nah, yang kedua itu begini, saudara. Mengapa urgent? Karena agama itu hanya ritual, saudara-saudara. Oke ya, tidak transformasional. Saya tidak menghakimi, karena memang ini menjadi sesuatu yang tren hari ini, saudara. Ya, agama itu ya hanya dilakukan sajalah gitu loh. Ya, karena ada orang tua gitu. Kalau nggak dimarahin orang tua, nanti apa yang terjadi, saudara? Hari ini mari kita betul-betul renungkan, saudara, apa yang terjadi di Eropa dan Amerika. Eropa hari ini agama itu adalah miliknya orang tua-tua yang maaf ya sudah lanjut usia, tinggal mereka mengatakan bau tanah gitu ya. Yang anak-anak muda I don't care gitu ya, nggak perlu. Bahkan gereja-gereja banyak sekali dijual ke orang-orang lain gitu atau bahkan ke agama lain, oke ya. Nah lalu kemudian mengapa penting dan mengapa itu urgent, saudara? Maraknya relativisme. Apa itu relativisme? Relativisme adalah sebuah konsep, saudara-saudara, di mana manusia itu menganggap segala sesuatu relatif. Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang membolehkan untuk mengacu kepada satu-satunya standar. Nah, satu-satunya standar adalah relatif. Padahal dengan mengatakan itu, mereka sudah memunculkan satu standar yang mutlak, yaitu apa? Relatif. Gitu. Jadi kalau ditanya ya, mengapa sih kok pakai bajunya begitu nak, gitu kepada anak saudara? Ya memang kenapa masalahnya, gitu kan? Dulu kan ibu-ibu masih ingat ya, itu kan selalu pakai roknya tuh di bawah lutut, gitu kan ya. Sekarang itu kalau semakin di atas lutut, itu semakin nggak tahu lah gitu ya. Itu menjadi tren gitu dan orang tua pun akhirnya ngikutin gitu ya. Ketika ke gereja pun sama gitu ya. Saya sering kali ngomong kepada anak-anak muda sudah di gereja, karena saya juga hamba Tuhan, saya bilang, sorry loh ya, kalau ke gereja itu harusnya tuh pakai pakaian ya yang di bawah lutut atau selutut untuk yang putri ya, jangan terlalu ketat gitu. Anaknya nurut, mamanya nggak nurut, saudara ya. Mamanya itu ke gereja tuh ketat-ketat sekali dan waduh mak itu kalau sudah dandan, masya Allah gitu kan ya. Nah, gitulah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Nah,
Mari kita melihat sekarang sebuah fenomena yang luar biasa, saudara. Namanya perubahan paradigma praktik moral. Di Indonesia belum banyak penelitian-penelitian, dan kalaupun ada penelitian banyak sekali jawabannya itu yang sangat dipolitisasi gitu, atau tidak jujur gitu, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat di Amerika, saudara ya. Ini tahun 2007, tahun 2011, agak jauh memang, tapi ini kira-kira menjadi gambaran kita. Pada waktu itu, saudara-saudara, beberapa praktik moral ya, katakanlah divorce ya, itu perceraian ya, itu 65%, saudara-saudara, pada tahun 2007 itu masyarakat mengatakan oke, dibolehkan dengan alasan apapun. Oke ya. Lalu kemudian yang lain-lain ya. Mari kita melihat sekarang yang 2011. 2011 itu ada beberapa tuh. Aborsi. Aborsi itu 39% itu mengatakan boleh dengan apapun alasannya. Oke ya. Lalu kemudian yang lain. Nah, ini yang gay, saudara. Gay or lesbian, atau kita di Indonesia biasanya LGBT, oke ya, itu 56% itu diterima oleh masyarakat, dan harus diterima atas nama apa? Atas nama hak asasi manusia. Oke ya. Nah, lalu kemudian kita melihat ya, dari 65% divorce yang di 2007, di 2011 kira-kira berapa divorce? Coba berapa persen, saudara? Kelihatan nggak? Waduh, kecil sekali kalau di handphone ya. 69%, saudara-saudara. Oke? Nah, bayangkan itu. Jadi sekarang ini, saudara-saudara, ada perubahan paradigma masyarakat yang tadinya itu kekeh tidak boleh, sekarang boleh, dan bahkan dibenarkan. Oke ya? Ini bahaya loh, saudara-saudara. Sangat bahaya. Bagaimana Indonesia? Masya Allah, saudara-saudara. Indonesia itu sebetulnya kayak gunung es, saudara-saudara, yang nampak itu cuma kecil, di bawahnya itu besar sekali, saudara. Oke ya, kasus-kasusnya. Nah, hebatnya lagi kultur Indonesia atau kultur Timur, kalau keluarga itu ada masalah atau ada melakukan tindakan amoral, ditutup-tutupi oleh keluarga dan seolah-olah menjadi aib. Di dunia Barat, kalau memang itu amoral, hukumnya tegas sebetulnya. Kalau melanggar hukum itu, ya ada konsekuensi hukumnya. Di Indonesia, nggak tahu sampai kapan. Oke ya, gitu. Oke, degradasi moral. Saya percaya ini hal-hal yang sangat lumrah di Indonesia terjadi ya. Anak-anak itu tawuran, lalu kemudian sekarang ada narkoba, lalu kemudian ada aborsi. Saudara-saudara, aborsi itu di Indonesia datanya sudah mulai muncul. BKKBN katakanlah mengatakan 2 juta kasus aborsi per tahun di Indonesia. Separuhnya atau 1 juta dilakukan oleh remaja atau pemuda, belum married. Gitu. Oke ya. Di penelitian yang lain ada 3 juta aborsi di Indonesia, dan separuhnya lebih itu dilakukan oleh anak-anak remaja dan pemuda, saudara-saudara, yang tentu belum married. Nah, gitu kira-kira. Lalu sudah ada namanya penyimpangan seksual. Oke ya, saya yang laki-laki ya itu gandrung dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan, atau mix gitu. Dan seks itu menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah tidak lagi sakral, nggak lagi yang harus dijaga ketat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saudara-saudara, ya orang tua juga mulai sudah mulai mengizinkan nih ya, sudah enggak apa-apa lah gitu. Ya. Kalau ketika saya pelayanan di Amerika, salah satu nasihat dari mama-mama di Amerika waktu itu adalah kalau udah anaknya itu sudah usia 17 tahun ke atas, saudara ya, kalau pergi dengan teman-temannya, pesannya bukan hati-hati di jalan. No. Pesannya kepada anak putrinya adalah apakah engkau membawa kondom. Gitu pesannya. Loh, saya tanya, kok begitu ya? Iya Pak, sekarang di rumah Amerika susah Pak. Kita melarangnya susah, karena memang ketika mereka tuh atau kita dituntut orang tua, itu bisa masuk penjara juga. Wah, saya bilang, sampai segininya ya gitu. Kira-kira itu seperti itu, saudara-saudara. Kapan itu akan masuk ke Indonesia? Tinggal tunggu waktu, saudara. Kenapa? Era digital ini dengan unlimited information access, saudara. Wah, ngeri, saudara. Nah, ini Indonesia.
Oke ya, KPAI itu Komisi Perlindungan Anak, saudara, membuat data seperti ini. Lihat saudara-saudara, ya, anak pelaku kejahatan seksual itu tinggi, saudara. Lalu anak korban pornografi dari media sosial sangat tinggi, yang kuning itu. Jadi hati-hati, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana ketika anak-anak itu terlibat pornografi atau terlibat dengan penyimpangan seksual? Orang tuanya pertama adalah betul-betul melindungi dengan rapat, ya, seolah-olah aib keluarga yang tidak boleh dibuka, tidak boleh dibahas, gitu, oke ya. Lalu kemudian memarahi anaknya luar biasa, bahkan sampai luar biasanya, kira-kira seperti itu. Lalu kejahatan anak meningkat, saudara-saudara. Tahun 2004 itu terjadi 2.208 kasus yang dilakukan oleh anak-anak di bawah 15 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai orang tua, data-data seperti ini penting, saudara-saudara, hanya untuk menjadi bahan bagaimana dengan anak kita, saudara-saudara ya. Bagaimana dengan cucu kita, gitu, kira-kira. Oke. Oh, keluarga dengan pengasuhan alternatif. Nah, perceraian di Indonesia juga tinggi, saudara-saudara. Nah, karenanya, saudara-saudara, ini ada kasus-kasus. Yang tinggi-tinggi itu adalah anak korban perebutan hak asuh anak. Oke ya. Anak korban pelarangan akses bertemu orang tua, itu, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini yang disebut dengan piramida penduduk Indonesia tahun 2000 itu kira-kira seperti ini. Ya, 2025 itu seperti ini. Artinya apa? Penduduk Indonesia itu jumlahnya sudah didominasi, kalau besar, itu ya, itu didominasi oleh anak muda. Usia kira-kira dari 5 tahun sampai usia yang ke-45 tahun. Itu kok 2005. Kalau di 2000 itu, saudara lihat ya, usia 5 tahun sampai usia yang ke-24 tahun, itu tuh besar sekali, tinggi sekali. Perempuan itu yang biru, yang laki-laki itu yang pink, saudara. Oke ya, gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang mari kita bayangkan tahun 2045. Kalau saya dan saudara tidak serius hari ini mengajarkan anak-anak mengenai karakter, apa yang terjadi? Hal-hal yang tadi kita sebutkan di awal itu, saudara-saudara, di dunia barat akan masuk ke Indonesia dengan gampang, gamblang, tanpa ada hukum. Oke? Kasus narkoba hari ini untuk anak-anak luar biasa, saudara. Ya, faktor penyebab degradasi moral itu apa? Nah, ini Bapak Ibu kembali lagi sederhana sebetulnya penyebabnya. Ya, kurangnya perhatian dari orang tua. Kenapa? Orang tua sibuk, Pak, di Indonesia ini sudah, ndaklah di kantor, ndaklah usaha sendiri, terlalu sibuk dengan dirinya dan usahanya. Memudarnya kualitas keimanan. Oke ya? Kemajuan teknologi yang luar biasa digital ini mudah terpengaruh globalisasi. Nah, mengapa anak-anak remaja itu terjerat dan terjebak di dalam degradasi moral? Mengikuti tren. Kalau nggak pakai sabu, kalau nggak pakai narkoba hari ini ya bukan anak muda. Terpengaruh globalisasi. Wah, di Korea seperti itu, di Jepang seperti itu, anak-anak di Amerika seperti sana dan lain sebagainya. Kembali perhatian keluarganya kurang. Oke ya? Nah, gitu. Mari kita melihat pendidikan pendidikan karakter itu, saudara, itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum kita ada, bahkan sebelum Masehi. Cicero itu pernah mengatakan bahwa di dalam karakter warga negara itu terletak kesejahteraan sebuah bangsa. Jadi kalau kesejahteraan sebuah bangsa itu bukan karena ekonomi, bukan karena kemajuan teknologinya, bukan. Tapi karena apa? Karakter warga negaranya. Saudara kalau pernah ke Singapura ya, saya percaya saudara beberapa sudah pernah ke Singapura ya. Apa bedanya Singapura yang deket itu antara diapit oleh Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu dengan kita? Ayo, ada yang mau share nggak di Singapura kira-kira apa orang Indonesia itu kira-kira yang ini langsung diketahui di Singapura. Ini pasti orang Indonesia. Kira-kira apa? Boleh nih? Tidak mau ngantri, buang sembarangan. Makasih Bu, ini betul, sangat betul. Hebatnya setelah 3 hari di Singapura, orang Indonesia itu tertib. Wih, itu mujizat, saudara. Mujizat sekali.
Di Singapura orang Indonesia itu kemudian akan tertib dan bangga tertib antri, oke ya. Meludah itu nggak sembarangan di Singapura karena dihukum, saudara ya. Dan di Indonesia, mau kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, gitu gampang, saudara. Kenapa? Nggak ada hukum, oke ya. Nah kalau ada hukum meludah, walah sampai ngomong ngapain toh sejak zaman purbakala Majapahit itu meludah gampang kok, gitu loh ya. Kira-kira itu gitu. Nah itu Indonesia. Tapi setelah ke Singapura 3 hari aja saudara ya, pulang ke Indonesia tuh hati-hati ngeludah. Itu hebatnya saudara. Kok bisa ya? Apa sering-sering ke Singapura wae gitu tuh? Nah, lalu kemudian begini saudara. Education of the mind without education of the heart is no education at all. Itu Aristoteles. Tahun 384 sebelum Masehi. Ya. Pendidikan yang mengutamakan mengenai intelektualitas saja tanpa pendidikan hati, saudara, itu karakter, saudara, itu tidak ada pendidikan sama sekali. Oke ya? Lalu kemudian Benjamin Franklin mengatakan nothing is of more important for the public well than to form and train up youth in wisdom and virtue. Tidak ada hal yang lain yang penting, saudara-saudara, untuk kesejahteraan publik, ya, ketimbang dari bagaimana kita itu membentuk dan mentraining anak-anak muda itu di dalam hikmat dan nilai-nilai karakter tentunya. Nah, lalu kemudian salah satu yang sangat terkenal itu Martin Luther King Jr. ya. Ini sangat terkenal sekali di Amerika ya, dengan satu pidatonya yang disebut dengan I have a dream. Saudara nanti bisa lihat di YouTube ya, I have a dream gitu. Dia mengatakan we must remember that intelligence is not enough. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Jadi tujuan dari pendidikan yang sejati itu adalah bukan intelijensi, tetapi intelijensi plus karakter, gitu. Oke ya. Jadi jangan bangga hanya pinter saja, saudara-saudara, anak-anakmu itu. Di Australia, di Jepang, di Korea, atau di negara-negara maju yang lain, saudara-saudara, anak-anak atau di Jerman khususnya, saudara ya, itu orang tua begitu takut kalau anak-anak itu tidak bisa antri, ketimbang anak-anak itu tidak bisa matematika. Jadi ketakutan orang-orang Jerman adalah anak-anak itu nggak bisa antri. Di Indonesia, kalau anaknya tidak bisa menyela antri orang lain, wah itu bukan anak Indonesia, gitu kan? Betul kan ya? Beda banget, saudara ya. Coba lihat itu ya, kalau disuruh ngantri aja jadi tiket gitu ya, di pesawat atau di bandara lah kalau lihat ya. Orang Indonesia itu ampun makjang pokoknya saudara ya. Kita sudah ngantri gitu ya, dia tuh sas gitu, kok udah bisa nyalip antrian kita tuh, bangganya luar biasa. Indonesia banget, gitu kan ya. Well, now saudara-saudara, mari kita melihat sekarang bicara mengenai persoalan pelaku pendidikan karakter, lempar tanggung jawab, saudara-saudara, antara orang tua, gereja, sekolah, masyarakat. Oke ya? Nah, sekarang generasi muda itu sebetulnya tanggung jawab siapa sih, saudara-saudara? Silakan, boleh saudara-saudara bicara. Generasi muda itu tanggung jawab siapa sih sebetulnya? Orang tua, Pak. Orang tua? Oke, ya. Baik, makasih. Ada lagi yang menjawab yang lain? Saya, Pak. Ya, tanggung boleh. jawab kita semua, Pak. Terima kasih Bu, tanggung jawab kita semua. Pak Pendeta Muda, Pak Yosef ya. Silakan membaca yang ini Pak, yang warna merah ini Pak, kalimat warna merah Pak. Anak Anda bukan saja milik Anda, mereka adalah anak bangsa, anak Allah. Ya, makasih Pak. Jadi ini sangat alkitabiah saudara-saudara. Anak-anak Israel pada waktu itu di Pemazmur juga dikatakan, nanti kita akan bicara, anak laki-laki itu milik pusaka Tuhan. Gitu. Jadi, saudara, hebatnya orang Indonesia ini adalah begini, saudara. Anak itu seolah-olah menjadi barang milik satu-satunya punya mereka, gitu. Sehingga diperlakukan seperti apa, memperlakukan anak seperti apa, itu haknya orang tua, gitu. Hati-hati, saudara. Di Amerika berbeda. Ketika saya itu mengajar anak sekolah minggu, saudara, lalu kemudian saya mengatakan, diam ya, dalam bahasa, pasti bahasa Inggris ya, diam, perhatikan saya. Wah, itu ada yang marah, saudara. Dia mengatakan, sorry pastor, ya, you are hit my feeling gitu. Jadi saya bilang,
kenapa jadi saya mau jadi menyakiti hati kamu hanya karena minta supaya kamu perhatikan saya gitu ketika firman Tuhan disampaikan. Oke ya? Jadi orang tua kemudian mengatakan bahwa wah jangan ke gereja, kenapa? Di gereja itu juga ada abuse tuh ya, gitu dan lain sebagainya. Saudara ya. Wah, ngeri loh Saudara. Dan anak-anak dididik dari kecil itu saya punya hak untuk berpendapat. Itu kok di Amerika. Oke ya. Dan anak-anak itu khususnya balita sangat dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau mereka call 911 apapun masalahnya itu sangat diprioritaskan anak-anak. Oke? Itu di Amerika. Nah, Indonesia sih belum. Nah, ini yang terjadi sebetulnya Saudara. Pilar dari pendidikan karakter itu adalah semua ini, saudara-saudara. Baik pemerintah, komunitas, gereja, keluarga, dan sekolah. Maka seorang pendidik yang bernama John Hinen, dia mengatakan membangun karakter itu adalah tentang kemitraan antara orang tua, anak mereka, dan sekolah. Khususnya juga dengan gereja. Nah, jadi apa yang terjadi? Tanggung jawab siapa? Ini yang terjadi harusnya. Oke ya? Tanggung jawab yang melibatkan semua pihak. Nah pertanyaannya adalah bagaimana melibatkan itu? Dalam konteks gereja, maka gereja itu yang harusnya menciptakan aplikasi. Sekali lagi ya, saya berharap nanti GBI Citra menciptakan aplikasi pendidikan karakter. Ya, apa sih yang diajarkan oleh gereja kepada anak-anakmu, baik sekolah minggu maupun anak-anak remaja? Nah nanti di-share tuh di aplikasi itu yang bisa diakses oleh orang tua. Nah orang tua kemudian memfollow up di rumah. Tadi ya di gereja diajarin apa? Hormat kepada Tuhan, mengasihi sesama, katakanlah begitu ya. Nah, di rumah kemudian di follow up gitu. Di sekolah di follow up juga dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai kalau GBI Citra Raya ini memiliki sebuah aplikasi ini, bisa kok Saudara ya masuk ke mana? Membuat web gitu ya. Lalu kemudian saya pernah membuat aplikasi ini masalahnya ya. Dan bisa interaksi di situ gitu. Wah, saya pikir menjadi sebuah percontohan saudara-saudara. Ya, semoga bisa terjadi. Nah, mari kita nonton. 我叫 Jerry， 今年8岁，我一点也不笨，我每科的成绩都拿 Band 1， 可是我的妈妈却很少称赞我，还常常骂我为什么不再拿高一点的分数呢？ Ladies and gentlemen, the first prize goes to Tom Yo of Taiwan. 这是我哥哥 Tom。对了，我们就是 Tom and Jerry。哥哥最厉害的就是 blogging。可是你看妈妈的表情，你就知道妈妈并不是很欣赏哥哥的才华。哥，没想到你 blogging 还这么厉害。什么厉害？什么 blogging？ 写一些乱七八糟的文章就这么厉害，学校里的作文证明这么厉害。哥上次华文作文拿65分呢，65分很厉害吗？以前我在学校的作文至少都是85分，唐诗300首你会几首？你妈妈我是作文杂志的编辑，你华文水准那么差，真的丢尽我的脸。 Nah, mari kita diskusi. Oke. Saya minta maaf, video yang ada memang dalam bahasa Mandarin, ya, itu bukan karena suku dan lain sebagainya. Ini hanya satu contoh saja, saudara, profil keluarga ya. Pertanyaannya begini, apa alasan orang tua tidak menghargai potensi anak? Saya tidak menuduh saudara-saudara, tetapi kalau ada di antara saudara menemukan sesamamu, ya, satu anggota gereja yang begini. Apa yang biasa Anda lakukan jika anak memiliki ide atau pandangan berbeda dengan Anda? Misalnya, dulu pada waktu sebelum pandemi kan kita makan nih, ya. Yuk kita makan kemana gitu. Bagian kalau saya ya gudeg, ya pecel, yang gitu biasanya saya sukanya begitu. Lu anak-anak enggak, ya kan? Korean food, Japanese food, lalu ada food yang lain. Kira-kira gitu tuh. Nah, bagaimana kita menyikapi? Monggo, Bapak Ibu, mangga, silakan. Siapa saja boleh. Oh, ini gampang kok ya. Boleh ngomong, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silakan open mic ya. Ya, coba saya jawab nomor 1 nih Pak ya. Silakan Pak Sri. Jadi kadang-kadang anak-anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kadang-kadang apa yang dia putuskan itu, misalnya dia memutuskan untuk kuliah di jurusan A gitu.
Betul. Dan kita melihat bahwa jurusan di A itu kedepannya itu akan seperti ini. Betul. Jadi Nggak orang tua prospektif ikut lah. ambil bagian dalam mempertimbangkan itu. Itu Betul. yang jadi alasan, Pak. Benar. Terus yang kedua, apa yang bisa Anda lakukan jika anak memiliki ide atau pandangan berbeda dengan Anda? Ini agak rumit sama ya. Kita ini orang tua kadang-kadang, ya itu tadi contohnya milih makanan-makanan yang memang kita suka, dia memang makanan-makanan yang modern sekarang. Ya itu kadang-kadang kita mesti mengalah kalau hal seperti ini. Banyak mengalah gitu. Ya, Itu apalagi aja sih, Pak. Makasih. ya, makasih Pak Sri. Apalagi sekarang sudah menjadi kakung ya, kakek ya. Oh, jadi udah kalah aja lah, gitu kan ya. Oke, yang lain Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari Pak Asun mungkin. Oh ya, silakan Pak Asun. Pak Asun, silakan. Apa alasan orang tua tidak menghargai potensi anak? Memang kalau sekarang kebetulan anak kami udah besar, jadi memang terkadang apa ya, pemikiran papanya atau kita itu lebih ke dulu. Kalau anak-anak kan ke sekarang gitu. Jadi kebetulan mereka udah pada masuk kuliah, jadi terkadang memang berbeda, tapi kita memberikan satu alasan gitu loh Pak, bahwa nanti tuh kalau kamu begini nanti bakal begini, seperti itu. Tapi ada yang diterima, ada juga yang tidak. Terus ada kalanya kita juga mengalah gitu Pak, akhirnya. Betul. Begitu. Tetapi karena ini ada satu anak laki-laki, saya memang agak mungkin bawel gitu, karena dia beda dengan kakaknya. Tetapi alasan apapun dari kami pribadi itu maunya yang terbaik. Tapi saya juga, tapi terkadang itu ya pala batu lah kasarnya seperti itu. Iya Bu. Jadinya akhirnya kita juga yang mengalah Pak, seperti itu. Kira-kira kalau kepala batu tuh nurun siapa ya? Karena mereka anak kami pasti Oke, makasih ya. Untuk yang kedua, apa yang bisa Anda lakukan jika Anda memiliki ide atau pandangan berbeda dengan Anda? Misalkan kalau misalnya tadi seperti tadi contoh sederhana sih, kita lebih seringnya kalau karena kita suka pulang gereja bareng-bareng, suka kita tanya mau makan di mana gitu. Habis itu mau kemana seperti gitu. Terus kalau misalkan ada satu, aku nggak ikut, aku karena mungkin ada keperluan yang lain atau main dengan yang lain, ya sudah seperti itu Pak. Jadi terkadang udah besar kita lebih seringnya sih dikompromiin gitu Pak. Iya. Itu dari kami. Betul, makasih ya Bu. Itu kan kalau usia kita nih ya, anak-anak sekarang ini, Ibu ini kayaknya kira-kira di usia kelahiran tahun 70, 60 ke atas gitu, kira-kira kan betul ya Bu ya? Betul, saya 60-an Pak. Ya, jadi 60 ke atas toh. Nah, itu masih kayak dulu kita. Ini hampir sama dengan saya Bu. Ya, apalagi Pak Sri ya. Kalau dulu orang tua makan. Wes apa tiwul, jagung, apa udah nggak nanya. Kenapa kok nanya itu? Gitu tuh enggak. Panganan gitu kira-kira kan. Makanlah gitu doh. Kira-kira kan gitu doh. Wes enggak boleh ngomong. Apalagi memilih mau makan di mana. Ngeri saudara ya. Nah, silakan yang lain satu lagi aja. Ayo silakan Bapak Ibu. Tadi dari Bapak Yohan, silakan ya, Pak. Silakan. Iya, saya yang saya alami sendiri alasan orang tua tidak menghargai potensi anak karena mungkin orang tua itu sendiri pernah mengalami sebelumnya di masa dia masih kecil. Jadi mungkin secara tidak langsung terbawa gitu. Terus yang kedua, apa yang biasa Anda lakukan jika Anda memiliki ide atau pandangan berbeda dengan Anda gitu. Saat ini kan kebetulan anak kami kan masih usia remaja, yang satu ya, usia SMP kelas 3, yang satu masih kelas 5 SD. Nah, terkadang mungkin karena dengan poin yang pertama tadi, terkadang kita masih bisa diskusi, tapi terkadang anaknya ngeyel banget gitu. Nah, ngeyel itu kalau misalkan menurut kami cenderung ke arah baik, is okay, tapi kadang-kadang menurut kita tuh ini kayak ada yang salah gitu. Nah, itu kadang-kadang kita kadang-kadang agak sedikit yang Bapak bilang tadi ya, mungkin karena kita dididiknya seperti itu ya, jadi agak ngeyel juga kitanya. Ini harus ini loh, gitu. Terkadang terbuka juga, tapi nggak selalu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Pak Asun ya mau bicara ya Pak? Oh ya, tadi Pak Asun itu ya istrinya tadi Pak yang bicara, silakan. Bu Ina. Boleh Bu Asun. Sudah bicara. Sudah tadi Pak. Oke, baik, makasih. Bapak Ibu, ini pertanyaan saya. Kira-kira Bapak Ibu nggak pernah punya angan-angan anakmu itu bagusnya jadi apa ya? Jadi artinya tuh misalnya ya, anak saya kepinginnya saya jadi dokter Pak, gitu ya. Jadi ini ya. Kira-kira jadi apa? Dari Pak Yohan, silakan. Pak Yohan, silakan Pak. Ya,
jadi gini, kan kalau untuk dulu ya, kalau kita ngalamin tuh anak menjadi kayak tentara dan seterusnya ya. Mungkin dari yang saya alamin ya sama istri itu, kalau untuk yang anak yang pertama itu memang menurut kita sih, kalau dari kita nggak terlalu memaksakan jadi apa gitu ya. Artinya apa yang dia mau selama itu oke. Itu kan terkadang ya anaknya itu masih berubah-ubah. Saat dia ngeliat dokter, ingin jadi dokter gitu ya. Tergantung suasananya saat dia di mana gitu. Kayak kemarin dia habis vaksinasi, tiba-tiba saya ingin jadi dokter nih, kayak gitu kan. Terus kemudian pada saat dia lagi ngegambar, saya ingin apa gitu. Pada saat dia sharing sama teman-teman, saya ingin jadi psikolog. Kalau dari sisi kami, ya apapun yang dipilih ya kita akan support. Cuman itu kita lihatnya agak unik ya, berarti masih fluktuatif gitu. Betul. Nah, andai saja di antara anak-anak Anda itu, Bapak Ibu, untuk semua ya, wah saya mau menjadi blogger, saya ingin jadi YouTuber, dibolehkan nggak kira-kira? Ayo, dibolehkan nggak? Apa YouTuber itu apa tuh Pak? Gitu ya. Ya, YouTuber tuh yang suka membuat konten-konten di YouTube itu loh, Bapak Ibu ya. Ayo, boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Kenapa Bu? Kayak Atta Halilintar ya. Gitu. Saya sih ngelihat ya, kalau apalagi anak laki-laki saya ya, Karsten itu, dia itu senang otak-atik HP gitu ya. Jadi kadang-kadang dia ini bikin sendiri, ini bikin konten gitu, bikin sendiri. Ya kalau kamu senang ya, kalau kamu bisa ya nggak masalah gitu. Menurut saya. Jadi praktikal sangat praktikal ya pertimbangannya ya. Oke, enggak apa-apa Bu. Jadi gini, bukan hanya anak ibu, bapak ya. Semua anak-anak sekarang tuh kalau udah suruh HP, itu teknologi apa saja tuh lebih cepat anak-anak kita dibanding kita. Kita tuh hanya menombol WA-nya mana ya, itu kadang-kadang salah ya tuh gitu tuh. Oh alah Jan ya gitulah manusia ya kan gitu tuh. Nah, tapi begini Bapak Ibu, coba nih searching di internet ya. Ada profesi-profesi yang sejak dulu tuh rasanya tuh bangga banget ya, jadi dokter, jadi insinyur, lalu kemudian jadi apa lagi tuh ya? Kalau yang bagus-bagus itu menurut Bapak Ibu, yo, pokoknya bagus lah ya. Wah kalau disuruh anak jadi pendeta, jadi pendeta, kaget malah. Walah mimpi apa tadi malam gitu kira-kira kan ya, mengerikan saudara ya. Jadi begini saudara, lihat searching di internet. Ada lebih dari 1 juta, saudara, profesi yang di masa depan itu tidak lagi diperlukan dan diganti oleh robot. Salah satunya apa? Dokter. Apalagi dosen. Apalagi perawat. Apalagi tukang antar pos dan lain sebagainya, macam-macam sampai lebih dari 1 juta, saudara. Ayo, kan ngeri tuh sekarang tuh. Wah, lalu anakku jadi apa ya Pak? Jadi anakmu saja, gitu dah. Nah, oke, saudara ya. Nah, what is character? Character education. Saudara, karakter ini ngeri loh, saudara-saudara ya. Kita kadang-kadang tuh tumpang tindih. Apa bedanya sifat, watak, karakter, budi pekerti, kepribadian, temperamen? Malah Pak, tahu begini saya nggak ikut webinar Pak, gitu kira-kira kan ya. Ayo. Saudara-saudara, karakter itu dari bahasa Yunani karaso, artinya cetak biru, format dasar kayak sidik jari. Itu unik banget. Maka dalam bahasa Inggris itu to mark. To mark itu menandai. Jadi menandai tindakan atau tingkah laku seseorang, dan itu menjadi ciri khasnya. Karakter merupakan ungkapan kata berasal dari Yunani karasein, dari kata karaso tadi itu, mengukir, memahat atau dipahat. Maka karakter itu kombinasi sifat, saudara-saudara. Nah, bedanya dengan sifat artinya apa? Kalau sifat itu ya pemarah, ya itu sifat, pemarah. Pemurung, ya pemurung, ya. Oh, orang ini ramah sekali, ya itu namanya sifat. Satu-satu namanya itu sifat. Tapi kalau sudah kombinasi, namanya karakter. Bagaimana kepribadian? Kepribadian itu bahasa Yunaninya, saudara, itu persona. Artinya topeng. Jadi kemampuan manusia untuk membawa dirinya pada situasi tertentu, untuk sopan ya sopan, gitu ya. Kalau nggak mau sopan ya nggak mau sopan gitu. Nah itu tuh kepribadian. Oke ya, nah, kira-kira itu seperti itu. Nah kombinasi sifat, maka namanya karakter itu disebut dengan learned behavior. Jadi satu perilaku pembelajaran seumur hidup itu karakter. Oke, mengapa? Karena memang ada genetiknya sejak lahir ada.
ditambah dengan apa yang dipelajari di lingkungan selama dia hidup. Gitu. Dulu anak saya itu pemalu Pak, sekarang malu-maluin. Ada. Gitu toh ya. Itu, saudara ya. What is character education? Character education is a learning process that enables student and adult in a school community to understand, care about, dan lain sebagainya itu, saudara. Jadi gini, pendidikan karakter itu adalah proses pembelajaran yang memungkinkan siswa dan orang dewasa di dalam komunitas sekolah, itu di sekolah ya, untuk memahami, untuk peduli, untuk bertindak terkait dengan apa? Nilai-nilai etika dasar, saudara-saudara. Seperti apa itu? Respect, menghormati, adil, ya, civic, nilai-nilai daripada masyarakat, lalu kewarganegaraan, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, pendidikan karakter itu apa? Nah, Thomas Lickona itu beberapa tokoh yang paling bagus, saudara ya. Itu salah satunya Thomas Lickona. Kalau kita bicara mengenai pendidikan karakter, ya, itu mengatakan ini. Boleh Pak siapa? Pak Yasman, Pak Yasman ya. Silakan Pak Yasman, dibaca Pak. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Oke. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu kalau memahami ini yang sederhana aja. Jadi pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja. Karena disengaja maka Bapak Ibu tidak bisa instan dan mendadak, tidak bisa. Direncanakan dulu apa yang saya ajarkan, kapan saya ajarkan, berapa kali saya ajarkan, di mana, bagaimana, kira-kira itu begitu. Sehingga bisa dievaluasi. Oke ya? Nah, saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu di Pendidikan Nasional Indonesia, ya, itu ada 18 karakter yang ditentukan. Dari religius sampai ke tanggung jawab. Wah, kok banyak Pak? Oh, banyak. Hebatnya lagi, pendidikan karakter Kristen itu ada lebih dari 60, saudara-saudara. Wah, Pak, kebanyakan Pak. Ya satu-satu toh, namanya aja proses seumur hidup, ya toh? Gitu loh. Gitu toh? Nah, coba bayangkan nih sekarang ya. Pelan-pelan ya kita baca ya, ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Nah, bagaimana dengan gereja sekarang ini? Saudara-saudara, tema-tema di gereja itu yang praktikal, ya adopsi ini. Kapan kita bicara mengenai ibadah? Wow, banyak di kitab imamat, semuanya bicara mengenai ibadah, aturan-aturannya. Di kitab Keluaran juga begitu. Jujur bagaimana? Ya, kejadian. Ya toh? Itu Keluaran juga kejadian ya, kisahnya Yusuf, jujur banget. Bagaimana itu? Toleransi bagaimana? Ya Yusuf lagi, misalnya bisa ya dan lain sebagainya. Nah gitu loh saudara ya. Sehingga mix antara yang di sekolah diajarkan, di gereja diajarkan, di rumah diajarkan. Jadi konsisten. Oke ya. Nah, ini konsepnya saudara-saudara. Pendidikan karakter itu adalah perpaduan antara 4 olah. Olah pikir, cerdas, olah hati, olah rasa dan karsa, olahraga. Gitu. Nah ini kombinasi ini atau perpaduan ini namanya nilai-nilai luhur perilaku. Oh, olah pikir itu apa Pak? Yo cerdas toh yo, pinter. Olah hati itu seperti apa? Jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dari 18 itu silakan mix aja. Olah rasa itu apa? Peduli, aku tuh empati. Oh ini corona, bagaimana mereka tuh bisa memberi kepada temannya nggak bisa makan. Olahraga ya bersih-bersih, ya olahraga dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Dan itu perpaduan, nggak bisa salah satu ditonjolkan gitu. Wah saya bangga pokoknya anakku pinter banget. Enggak. Cek baik-baik di internet saudara ya. Mengapa anak-anak grade A itu bekerja kepada anak-anak grade C? Coba ya nanti di internet Bapak Ibu lihat. Mengapa anak-anak yang juara-juara 1 ya, itu bukan jadi pemiliknya perusahaan, kerja di perusahaan. Lah pemiliknya siapa? Lah anak-anak yang dulunya itu maaf ya secara intelektual di sekolah tuh wah males, bodoh banget. Hebat lah. Ayo di Indonesia coba sekarang bos-bos besar-besar itu mana ada yang S3? S1 aja jarang, saudara ya. Gitu loh saudara ya. Nah, kalau gitu acaranya gini, wes nak enggak usah sekolah wes, pokoknya usaha wae. Iya salah, saudara-saudara ya, bukan begitu.
Nah, ini antara perpaduan tadi itu ya, antara pemerintah, sekolah, gereja, orang tua, itu mix saudara-saudara untuk membutuhkan karakter. Nah, sekarang karakter Kristen. Nah, nanti tolong lihat ya, yang tadi saya ngomong, Richard itu pernah mengatakan bahwa karakter itu ada 60 lebih, saudara, karakter Kristen itu. Nah, karakter Kristen itu apa? Buah roh yang dibangun dari hubungan kita yang nyata dan saleh, komitmen kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan mengubahnya. Itu. Ada lebih 60 karakter. Nanti lihat sendiri ya di judul artikelnya Richard itu ya, saudara ya. Salah satunya tuh beberapa contoh misalnya ya, buah roh, kasih, sukacita, damai, kesabaran. Mengapa anak saya kok suka ngeyel ya Pak, nggak sabar banget ya? Pertanyaan itu akan saya jawab dengan pertanyaan, itu nurun siapa? Gitu dah. Oh, nurun istri saya Pak. Ya silakan bertengkar dengan istrimu, kan gitu dah. Gampang saudara ya. Nah, sampai ke pengendalian diri. Wah, anak saya tuh kok bisa mengendalikan diri ya? Pertanyaan tadi saya jawab dengan pertanyaan lagi. Anaknya sopo, kan gitu dah. Nanti kan jelas. Atau kalau nggak gitu, kakeknya seperti apa? Ya mungkin nurun kakeknya. Ya sono sudah ya, bertempur aja di rumah ya dah. Nah, satu buku nanti kalau memang Anda perlu saya akan kasih dalam bentuk file PDF, saudara. After You Believe, setelah Anda itu percaya, Why Christian Character Matters? Mengapa tuh karakter Kristen itu betul-betul sangat penting? Norman Wright. Dia mengatakan begini, tujuan dari orang Kristen itu bukan surga, saudara. Bukan. Justru harusnya orang Kristen selama di dunia membawa surga turun dari surga ke dunia. Gitu loh. Artinya apa? Ya wujudkanlah kerajaan surga itu di dunia. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya datang ke dunia. Itu saudara ya. Itu kira-kira. Jadi tujuan dari orang Kristen bukan karena masuk surga. Itu sudah menjadi kepastian, bukan tujuan lagi. Nah, sekarang jadikanlah surga itu dibawa turun ke dunia, ke dalam keluarga Anda. Biasanya kalau ibu-ibu ya kan biasanya tuh maaf ya, ibu-ibu tuh kadang-kadang tuh over kadang-kadang ya. Kerap kali ngomong ke anakmu ya, dasar anak nggak punya otak. Betul ibu-ibu ya? Kalau anakmu itu nggak punya otak, kira-kira yang salah siapa? Saya percaya bukan suamimu yang salah. Yang salah adalah ibu sendiri. Mengapa? Ketika mengandung, nggak cek ke dokter. Anak saya punya otak nggak ya dok? Gitu loh, kira-kira gitu. Lah pada waktu mengandung itu yang ngomong kepada dokter. Dok, ini anak saya punya otak nggak? Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, anakmu tuh pinter-pinter. Jadi jangan pernah ngomong anakmu nggak punya otak. Jangan. Karena dia punya otak dan lebih pinter dari kita. Nah, coba sekarang ibu-ibu lagi ya contohnya. Kadang-kadang kan, dasar anak set, gitu toh. Terakhirnya kan an, gitu kan ya. Ibu-ibu betul kan? Bisa ngomong begitu toh. Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau anakmu tuh anak setan, lah induknya siapa? Yang gitu toh. Gitu tuh kan gampang anak-anak itu ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata itu. Nanti kalau di sesi kedua disebut dengan toxic parenting. Jadi orang tua yang meracuni gitu. Nanti kita akan bahas. Baik. Persoalan pendidikan karakter bukan mengenai isi, tapi eksekusi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bicara. Saya teruskan sedikit ya, saudara ya. Nah, ini beberapa teori, saudara ya. Pembentukan karakter itu seperti apa? Nah, aduh sorry ya, ini saya teruskan saja ya Pak ya, minta maaf ya, ini waktunya tinggal 10 menit lagi rasanya ya. Silakan Pak. Ya, jadi begini, adab, mengajarkan adab itu, saudara ya, adab itu apa? Jangan jujur, nggak usah berbohong, mengenal benar dan salah, itu umur 5-6 tahun, itu ditegaskan betul-betul, supaya mereka itu gini, nah kalau antri ya, gitu, jangan desek-desek antrian, dan lain sebagainya, gitu ya, tanggung jawab, umur 7-8 tahun, ya, bagaimana menentukan cita-cita, tadi itu, ya, jangan dipaksakan, kamu harus jadi dokter, kenapa? Dulu mama mau jadi dokter nggak jadi, karena papamu sudah minta nikah sama mamamu, wah, malah bapaknya disalahin, ya dah, gitu. Bukan begitu. Tanya, kalau mau jadi blogger mengapa ya? Resikonya begini loh. Terus begitu aja, saudara. Oke ya? Caring, sopan santun. Jangan bilang kalau ada tamu saja ya, itu harus sopan. Jangan, itu jadi munafik. Ada nggak ada tamu ya sopan. Gitu loh, ya. Termasuk kepada bapak ibu. Kalau yang perlu cium tangan ya cium tangan. Cium kaki ya cium kaki, sungkeman gitu loh. Loh ini enggak. Saudara ya, pada waktu salaman malah Anda yang mencium tangan. Repot ya kan?
kemandirian, saudara ya. Nah ini umurnya sudah ada situ juga 11 sampai situ ya. Bermasyarakat, jangan kita fanatik banget gitu, jangan kita terlalu cepet ya. Oh jangan pakai dengan suku ini ya, jangan, saudara ya. Oh kita lahir nggak bisa memilih yo. Nah teladan, nanti kita akan banyak bicara mengenai keteladanan, oke ya. Nah ini kira-kira, oke, saudara-saudara, coba kita melihat ya. Jadi urgensi daripada pembentukan karakter itu apa? Anak-anak butuh komunikasi, saudara. Nah, mari kita lihat contohnya ya. 请在 beep 一声后留下您的电话，我会尽快回电。虽然我有爸爸妈妈，可是我的生活跟孤儿差不多。哥哥就是不喜欢我，所以很多事情我都得自己想办法。为什么拿我纸笔？叔叔你阿哥。这就是我和爸爸妈妈联络的最好方法。那死编辑啊，整天要我加班，害我连自己的时间都没有。哎，我也是啊，整天就是 presentation， 累死了。哎，我现在去看孩子，你倒杯水给我啊。哦。Saudara-saudara, ini yang terjadi kan ya, Anda itu pergi berangkat kerja sebelum anak-anak itu bangun, Anda pulang anak-anak sudah tidur, kira-kira gitu tuh. Di Indonesia juga udah berlaku begini kan ya. Lah komunikasinya seperti apa? Ya udah, catatan-catatan gitu. Lah catatan itu kadang-kadang terjatuh. Lah ada WA kadang-kadang gitu tuh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi, saudara itu hati-hati ya. Anak-anak perlu komunikasi dengan Anda. Nah, kita terbatas betul, maka pakailah teknologi, pakailah medsos dengan anak Anda kalau Anda nggak sempat bicara langsung gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan Alkitab ya? Konsepnya, anak-anak adalah karunia Allah. Mazmur 127 ayat yang ketiga itu bicara mengenai anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan, pusaka Allah. Tidak hanya bicara mengenai anak laki-laki loh ya, itu bicara mengenai anak sebetulnya. Jadi anak-anak itu milik pusaka Tuhan Allah. Nah, kalau udah sampai seperti ini, maka kita harus bertanggung jawab kepada Allah dalam mendidik anak. Pelakunya siapa? Amsal 22, didiklah anak muda, anakmu gitu, anak muda, ya. Ya itu berarti ya Anda pelakunya, saudara ya. Itu perintah, bukan tawar-menawar. Sumbernya apa? Ya yang patut apa? Kebenaran dari Allah, bukan kebenaran dunia. Gitu loh, ya. Tujuannya apa? 2 Timotius pasal yang ketiga 15, ya untuk keselamatan anak-anak. Gitu, mengenal kebenaran, sumber kebenaran, ya, lalu kemudian mereka taat kepada sang kebenaran itu, yaitu Allah sendiri. Maka proses waktu, ya, untuk mendidik anak itu haknya yang istimewa bagi orang tua, dan itu menjadi pembelajaran seumur hidup, gitu. Anda bersama dengan anak-anak itu pendek, paling 70 tahun, 80 tahun, saudara-saudara ya, gitu. Tapi ketika mereka mendapatkan pengajaran yang tepat, itu bermanfaat secara kekal. Oke, gitu kira-kira. Dan mari saudara kita lihat ya. Nah, ini. Jadi keterbatasan orang tua gitu ya terhadap bagaimana membentuk anak dengan sengaja itu akan membawa persoalan dalam diri anak. Oke ya. Udahlah Pak, daripada susah-susah kasih HP aja dia sudah gitu ya. Dan dia cari sendiri. Nanti hasilnya ketika Anda tua, maaf loh ya. Anda maaf ya, kita ini udah tua kan memang secara raga kan renta juga, terbatas juga gitu ya. Nggak sangat terbatas berbuat ini, berbuat itu ya, lalu kemudian anak kasih HP aja sudah gitu ya. Cari sendiri aja Pak atau Ma gitu kan. Wah, itu mengesahkan dada saudara ya. Oke. Nah, saudara-saudara, nah ini prinsip Alkitab tadi yang kita bicara mendidik ya. Kata didiklah itu bicara mengenai seperti burung elang itu saudara yang memberikan makanan kepada anaknya ya lalu kemudian mengajari terbang dari puncak yang tinggi gitu loh kira-kira ya.
Nah, dalam bahasa Yunani, kata didik itu berarti mengabdikan diri. Orang muda itu siapa? Yang sedini mungkin, gitu. Nah, lalu kemudian seorang pendidik, ya, pendidik keluarga, saudara mengatakan, ya, Boyd itu mengatakan, jalan itu apa sih dalam Amsal itu? Jalan itu dalam bahasa Ibrani-nya derek. Derek itu kecenderungan. Kecenderungan itu artinya apa? Setiap anak itu sesuai dengan kebutuhan usianya, ya, punya caranya belajar. Oke, yang tadi itu kita bicara ya, adab itu, terus kemudian tanggung jawab seperti apa dan lain sebagainya, saya mandiri sampai kemana. Nah itu sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Jangan semua diblok hari ini. Harus ingat loh ya, kalau nggak ingat awas. Wah, lah kok ancaman. Oke ya, gitu. Nah, maka saudara-saudara, membesarkan anak di dalam Tuhan itu membimbing generasi baru dengan mengerti hikmat Tuhan. Gitu loh ya. Lalu kemudian mereka menjalankan itu seumur hidup mereka. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Nah, maka apa yang perlu ditekankan sesuai dengan Amsal? Ketaatan, tanggung jawab, kedisiplinan, kesetiaan, kerjasama, yaitu disebut dengan core value tadi itu ya. Nah, itu tuh etika karakter ya. Ketaatan kepada siapa? Pertama-tama ketaatan kepada Allah. Gitu loh, saudara-saudara, ya. Nah, jadilah teladan kalau begitu. Gampang, ya. 朋友讲一句，好嘅爸母讲一百句，咱若开嘴啊，伊就讲什么 old fashion 啊、old beat 啊，中间讲一句新的啊，什么烂啊，所以啊，和孩子沟通是一门学问来的啊。你怎样你吹个鼓？阮囝咯，伊的老师来见我，要跟我商量他的才华。你囝有什么才华？会啦。 会是才华？哎呦，厉害咯！伊啊，点铅球全国点上远啊，细汉就是点点我的物件咯。楼顶点落楼卡？不是，是楼卡点去楼顶。想不到呢，点物件也是一种才华。哎，你敢不是真有相拍咯？相拍嘛是一款才华。相拍本是才华。哦，你该训练者，无拄好呢，一代表新加坡啪到全世界去。 黑手党还是竹联帮？哎呀，按照你这人安尼款呢，一个吹干一个字，插头家咧，你不要侮辱人的咩？我问你，老爸一摆侮辱你的囝是第时哈？2年前啊？因两岁时阵。哎呦，这样夭寿哦，做你囝不是有够衰？哎，等，你昨暝发明迄个茶我酸甘冰真好啉嘛，搁挑者，挑较好势，我家寄来卖，滚啦啦！好嘅，伊这个啉咩？你看你，咩人就是安尼款啦，侮辱人的心咩？你无看个阿嬷对唔对啊 ？Excellent, great, well done, marvelous。妈咪，哎，放学啦！我的 math 365分。哇 ，baby， 还好带你去补习之后，你自己也聪明起来了。进步了。I love you， 去吃饭啦。哎，你别甲恁囝讲 I love you 无？我甲你讲，这三个字真够力的啊！你感慨的物件不无你收到，这里可能啊，真歹话啊！哎呦，个嘟嘟吼！ Bapak Ibu, nah ini mengakhiri sesi kita yang pertama. Berapa lama rata-rata dalam satu hari Anda berkomunikasi dan memuji anak Anda? Mengapa Anda begitu sulit memuji anak Anda? Ayo, silakan kita mengakhiri sesi pertama ini dengan pertanyaan ini, saudara-saudara. Silakan jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi open mic-nya, silakan. Oh iya, Ibu Coki, silakan Bu Coki. Ya, silakan Pak. Buat jawab ya. Silakan Bu. Berapa lama rata-rata dalam satu hari ya Anda berkomunikasi dengan anak dan memuji anak ya? Ya. Kalau kebetulan anak saya ini laki-laki dua-duanya. Berarti Ibu paling cantik ya di rumah ya Bu ya? Begitulah Pak. Ya, silakan Bu. Memang di era digital ini
saya ngerasa kita orang tua yang kudu aktif sepertinya ya. Betul. Seperti itu. Jadi karena anak saya cowok dua-duanya, jadi saya ini nganggep mereka tuh selalu masih kayak anak kecil terus sering saya uyel-uyel. Jadi saya mampir ke kamar mereka, saya candain, apalagi yang bungsu itu. Udah suka kayak ngajakin gelut saya gitu. Jadi ya disitulah bagi saya masa-masa saya merangkul mereka, dekat dengan mereka seperti itu. Jadi saya berusaha untuk ganggu-ganggu mereka, Pak. Lagi main HP, saya ganggu, saya kitik-kitik, terus saya colek. Pokoknya bagaimana tuh saya dekat dengan mereka seperti itu. Apalagi yang besar itu, Pak, udah dunianya udah HP, nonton itu laptop, film-film barat, paling suka dia itu film-film yang pengetahuan itu. Science ya Bu ya. Ya, paling suka nonton seperti itu. Begitu Pak. Jadi saya yang sering masuk ke kamar mereka untuk mendekati, merangkul, menanyakan ngobrol-ngobrol santai begitu Pak. Iya, oke. Itu yang saya lakukan. Makasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Satu lagi saja, silakan. Ya, saya Pak. Boleh Pak Iwan, silakan. Halo, ya. Ya, silakan Pak Iwan. Nomor satu, iya. Berapa lama rata-rata dalam satu hari Anda memuji anak Anda? Jadi kadang-kadang memang saya dan istri ya kakak cantik atau sudah mulai begitu ya Pak ya. Jadi kita memang berusaha sekarang ini bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Betul. Kemudian yang kedua, kenapa kita kadang-kadang sulit ya untuk melakukan komunikasi dengan anak-anak, bahkan memuji anak-anak itu ya. Pertama saya juga mengalami, jadi karena memang kita kesibukan dengan pekerjaan ya, terutama ini bapak ya, saya memang kadang-kadang hari Senin sampai Jumat itu full, kalau nggak audio sebelum COVID kemarin kita juga sering keluar kota, tetapi bersyukur ya, puji Tuhan, sejak kami bebas, satu keluarga, saya dan anak-anak dan istri terbebas dari COVID ini ya, saya bersyukur dan ini memulai kehidupan baru, bagaimana improvement saya dan anak-anak dan keluarga untuk ya dekat dengan Tuhan tentunya, dan bagaimana ini mulai dekat dengan anak-anak, kayak tadi malam sudah mulai saya peluk-peluk anak saya, sudah mulai, jadi saya bagaimanapun ya ketika di ICU, bukan bos saya Pak yang ngantar ke rumah sakit, tetapi istri saya, ya anak-anak saya yang berdoa buat saya ya. Jadi saya memulai kehidupan baru sekarang untuk lebih dekat lagi ya dengan Tuhan tentunya dan dengan anak-anak. Kita harus lakukan ini dan terima kasih ya Pak. Saya baru pertama kali ini ikut parenting. Bagaimana pentingnya kita berhubungan dengan keluarga dan anak-anak. Jadi karena kesibukan Pak, maaf Pak. Jadi sekarang saya akan betul-betul alokasikan waktu buat keluarga dan anak-anak. Bagaimanapun mereka lah yang mendukung dan menopang kita di dalam segala aktivitas. Terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya tambahkan, Pak Iwan terima kasih sekali, yang inspiratif banget ya pengalaman hidupnya dan kesaksian hidupnya gitu ya. Aristoteles pernah mengatakan begini saudara ya, Anda mungkin bisa menumpuk emas Anda di rumah Anda, tapi untuk apakah emas yang bertumpuk itu kalau Anda kehilangan anakmu? Wah itu ngeri loh saudara-saudara ya. Nah Bapak Ibu, biasanya dalam keluarga itu kan kalau anaknya itu laki-laki, biasanya tuh lebih banyak komunikasi dengan mamanya. Kalau anak itu perempuan, biasanya lebih dekat dengan papanya, kan gitu, biasanya cross gitu. Itu umumnya. Tapi biasanya ya harusnya kita semua, baik anak laki-laki perempuan, ya dekat dengan kita. Caranya bagaimana? Betul, orang tua khususnya papa-papa itu kan sibuk bekerja, sibuk dengan usahanya, macam-macam urusannya, tapi ingat, harus berkomunikasi dengan anak. Berapa lama rata-ratanya? Jangan tanya saya. Selama-lama mungkin pokoknya. Terserah Anda, pokoknya bisa anytime chatting. Oke ya? Gitu loh. Oke ya? Jadi nanti kita akan bagaimananya nanti akan kita di sesi yang kedua. Ya? Oke. Baik. Bapak Ibu saya ingin mengingatkan mengakhiri sesi satu ini, degradasi moral makin meningkat di kalangan anak muda. Kasus kehancuran keluarga juga makin meningkat di Indonesia. Di mana anak mendapat tempat pertama dan utama mendapatkan pembentukan karakter? Jawabannya pasti harusnya di rumah. Oke ya? Maka, saudara-saudara, nah ini, jadikanlah keluarga sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak-anak. Oke?
Nah, ini sesi pertama, kita akan akhiri di sini. Terima kasih Pak Herianto atas pemaparan seminar parenting ini di sesi 1. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masih punya waktu 15 menit ya untuk tanya jawab, dan kita akan mulai lagi di sesi 2 itu di jam 9.45 ya. Nah, jadi kesempatan ini kita akan buat untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Saudara. Halo Pak Herianto, sama halo Pak Pendi. Silakan Pak Sus, silakan. Beno. Ya, saya tadi untuk yang mau menanyakan terkait dengan mungkin yang jika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, dan mungkin saya sendiri ya mungkin masih mengalami cara didikan orang tua yang zaman dulu. Jadi ya seperti Pak Herianto sampaikan tadi, apa yang diperintahkan orang tua ya itu yang harus dilakukan. Tetapi memang benar saat ini anak banyak mendapat masukan dari lingkungan, dari informasi-informasi yang lain, dan dari mungkin teman-temannya. Kok teman saya kayak gini, kok saya nggak boleh. Hal seperti itu kadang menjadi dibanding-bandingkan atau menjadi pertanyaan, ya benar. Jadi why tadi. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengatasi atau mencari solusi dari perbedaan pendapat antara didikan kita dan juga anak yang mungkin ada sekarang ini udah ada perubahan lah dari proses pendidikan tadi. Terima kasih Pak Herianto. Terima kasih Pak Sus. Nah, sebelum saya menyampaikan saudara-saudara jawaban, silakan kalau Bapak Ibu mau tanggapin ini Pak Sus. Mari kita berbagi pengalaman. Bagaimana ya kalau anak itu berbeda pandangan dengan kita, lalu sikap kita yang terbaik itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Jadi jangan saya yang menjawab gitu, maksudnya mari kita berbagi pengalaman ya. Boleh Pak siapa aja boleh, Pak Iwan boleh, lagi ya Bu Arta ya, Bu Arta boleh, lalu kemudian siapa lagi? Saya minta maaf nih, belum tahu semua Bapak Ibu ya. Pak Yosef juga boleh, Pak Asun boleh, Pak Asun ya. Silakan, tadi Pak Asun juga mau bicara rasanya ya. Gimana kalau berbeda gitu boleh, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman. Oh Pak Yosef, silakan. Iya. Ya dari saya kalau ini terjadi sih biasanya kami akan bicarakan secara secara terbuka dari hati ke hati gitu. Baik. Kan ada satu perbedaan tentang segala sesuatu sehingga tidak lagi saling mempertahankan antara kami orang tua dengan anak gitu. Biasanya kita bicarakan secara terbuka, secara dari hati ke hati. Baik. Sehingga nanti bisa menghasilkan satu keputusan yang memang kalau orang tua kami yang salah ya harus diakui itu. Kalau anak yang salah ya harus diakui itu gitu. Jadi ada satu kejujuran, ada satu keterbukaan sehingga tidak disimpan. Gitu, perbedaan itu tidak disimpan. Tapi harus memang cair diselesaikan. Itu aja Pak. Baik, makasih Pak Yosef. Ya, makasih. Ya, dari silakan, saya Pak Herianto. Oh, silakan Pak Iwan, silakan. Iya. Kalau Pak Yosef kan 1 ya anaknya Pak. Saya 3 Pak. Iya. Jadi 3-3-nya itu saya tahu karakternya itu beda-beda. Yang 1, 2, dan 3. Tapi dari sekarang saya tahu talenta mereka apa, sehingga saya sudah persiapkan bagi mereka untuk ke depan. Seperti apa nanti. Ini kata kunci. Ya, betul. Iya. Yang kedua, perbedaan itu selalu ada. Bertiga itu karena karakternya berbeda, tiga-tiganya punya hal yang berbeda. Kita sebagai orang tua akan mengakomodir apa yang menjadi perbedaan di antaranya. Contoh kecil dalam makanan ya, tadi disebutkan makanan. Kita akomodir. Contohnya kita siapkan telur misalnya banyak tuh oke, makanan silakan masak sendiri dalam metode kalian. Apa yang kalian masak. Itu mereka udah semangat itu untuk masak dengan pola yang dari telur aja itu Pak. Nah, dari situlah kita mengakomodir semuanya karena ya karakter mereka beda-beda Pak. Kita harus akomodir dan talenta mereka berbeda-beda. Kita harus tahu dari sejak dini ya, sehingga pembentukan karakter kita mulai dari sejak dini supaya nantinya kita persiapkan mereka dari karakter dan talenta yang mereka milikin, dan kita tidak bisa memaksakan ya sebagai orang tua. Karena apa? Karena karakter mereka lah yang kita harus ikutin, talenta mereka.
Makasih Pak Arianto. Makasih Pak Iwan. Saya akan nambahkan ya, Pak Sus, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama begini ya, tipikal dari anak-anak media yang sekarang ini milenial katakanlah ya, atau yang digital adalah harus ada diskusi. Nah, ini tuh kata kuncinya, harus diskusi. Diskusi itu bukan bicara kalah menang. Kalau dulu ya orang tua kita tuh kan selalu pinginnya menang gitu toh. Udah jangan dibantah lah gitu. Udah jangan dibantah, pokoknya diem gitu toh. Enggak, ini bukan masalah kalah menang. Diskusilah. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama adalah what. Ya, apa itu? Apapun itu, pilihan profesinya ya. Anak itu harus mengerti, apa sih yang kamu pilih? Saya pingin menjadi wartawan. Nah, mau ditanya wartawan itu apa sih sesuai dengan pemahamu? Nah, nanti bertambah gitu Pak. Jadi ngomong itu, jadi what. Why? Ya, mengapa kamu pilih itu? Itu makanan. Kenapa sih kok pilih itu? Oh, saya punya 2 anak Bapak Ibu ya, yang satunya tuh suka daging, satunya suka sayur. Saya kebetulan suka sayur, istri saya suka daging. Wah, ini ketahuan loh ya, turunannya dari mana kan gitu kira-kira kan ya. Loh, tapi ya di rumah ya sudah disiapkan saja. Sesekali ya tempe, ya. Saya paling seneng ya tempe, tahu, ya gitu-gitu ya, ikan gitu, saya seneng. Oke? Nah, itu why? Nah, itu mereka harus tahu mengapa Anda memilih itu. Nah, lalu how? Bagaimana? Gitu, Pak. Ya, bagaimana caranya itu? Nah, kalau mereka sudah mentok, jangan takut ya, kasih tahu Bapak, supaya nanti Bapak kasih tahu gitu caranya bagaimana untuk memilih itu. Nah, yang lainnya ingat baik-baik, konsekuensi atau resiko. Kalau kamu sudah memilih ini, tegaskan konsekuensinya. Gitu. Oke ya? Ini loh nanti, ini ya. Nah, kalau sudah terjadi, Bapak Ibu sudah menyiapkan juga, tadi Pak Iwan juga sudah sampaikan, tadi Pak Yosef juga sampaikan juga, ya. Kalau sudah semua sarana itu kita siapkan untuk mereka, lalu gagal, ingat baik-baik, jangan pernah menyalahkan. Karena itu proses untuk membuat pribadi itu akhirnya ngerti kegagalan. Salah satu yang saya selalu ngomong sama anak saya minta maaf Bapak Ibu ya, saya bukan mau pamer, saya bilang sama anak-anak, tidak perlu Anda juara 1 di kelas Anda, karena papi mami dari dulu, dari kelas 1, bahkan dari TK, mamimu itu sudah juara. Papi dari kelas 1 sampai S3 juga juara. Jadi tidak perlu amat juara. Tapi yang baru ada lakukan adalah do the best. Your potential itu maksimumkan gitu. Karena kami biasanya bahasa Inggris di rumah, anak saya biasa sekolah di situ gitu ya, di sekolah yang memang berbahasa Inggris, jadi gitu. Jadi kita ngomong begitu. Nah, saudara seperti itu kira-kira. Jadi diskusi itu kata kuncinya, dan jangan kemudian ada ancaman. Saya ngomong kepada anak-anak, kamu harus mengalami apa itu kegagalan, supaya ngerti bagaimana itu merasa gagal. Oke ya, bapak itu atau papi itu selalu banyak mengalami kegagalan, banyak sekali. Saya kasih tahu ke mereka, ada cerita Pak. Gitu. Saya tidak pernah malu menceritakan kegagalan, termasuk berapa banyak pacar saya sebelum ketemu sama mamimu, saya bilang gitu. Wah, anak saya suka kalau udah bicara begitu. Dan saya senang banget, karena apa? Tidak hanya satu wanita yang mencintai saya, gitu loh. Jadi pernah ada wanita-wanita lain yang mencintai saya, gitu. Tapi saya memilih mamimu, itu endingnya Pak, supaya Pak bisa tidur istri saya. Kalau enggak repot nanti malah ya, gitu. Ya. Nah, kira-kira itu begitu Pak Susena ya. Jadi diskusi, nah nanti mix dengan ibu, oke ya. Oh ibu ngomong apa? Mama mau ngomong apa, gitu. Oh, jangan ngomong, oh nggak bener mamimu, edan, itu langsung breng, gitu langsung ya. Oh ya, kita tambahkan ya. Jadi ini mendidik anak, membentuk anak itu bukan kalah menang, bukan sama sekali. Tetapi menanamkan satu nilai di mana mereka bisa bertanggung jawab, berani memilih, lalu kemudian berani menghadapi persoalan. Nah, itu menjadi mandiri. Pak Samuel minta maaf, apakah ada tambahan Pak? Silakan Pak ditambahkan. Terima kasih Pak Arianto. Sama-sama. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa lah, karena saya melihat usia saya ini memang sekarang ini memang ya kalau mau mendidik tetap anak-anak, mantu-mantu dan juga satu cucu ya. Terakhir ini memang saya banyak melihat ada banyak lah, dulu saya masih termasuk didikan lama lah. Didikan orang tua ya. Ya lahir tahun 55 kan memang udah ya orang yang ikut zaman yang lama. Tapi saya melihat nggak ada kata terlambat. Ya. Kita harus belajar karena anak-anak kita juga di generasinya beda dengan kita.
setelah dia berkeluarga juga ada banyak masalah persoalan yang kita perlu bantu. Memang betul kita perlu diskusi, nggak intervensi, kita lengkapi mereka, tapi selebihnya kan mereka yang ambil putusan. Betul. Ada banyak sih, cuma di pikiran saya kan sekarang sudah mengalami, mereka belum mengalami. Usia-usia mereka kan usia 40-an. Ya, 20 tahun ke depan ini kan saya sudah mengalami sekarang ini. Betul. Nah, untuk cucu paling juga saya ada sekali-sekali, tapi memang saya juga pesan sama anak-anak saya, memang mesti ajari anak itu ya supaya mereka siap. Jangan dibiarkan dia maunya apa saja. Ya betul lah, perlu diskusi, ya perlu juga dikasih tahu hal-hal yang baik. Ya termasuk juga memang pendidikan karakter. Jadi saya setuju bukannya hebat atau nilai, tetapi karakter itu jauh lebih penting. Jadi saya agak melihat nilai-nilai yang kelihatannya ini buat cucu saya ada sesuatu yang saya perlu nasihatin, anak saya kasih tahu. Ini kamu kasih tahu ini anak kamu nih kecenderungannya seperti ini. Jadi kadang-kadang kelihatan seperti kurang percaya diri. Saya bilang, ayo harus kamu kuat, harus kasih nasihat supaya dia tidak minder. Untuk menghormati orang tua saya juga ajarin. Banyak hal lah. Cuman memang waktu ini kadang-kadang kita ini agak terbatas dan sedikit. Tapi mendengar paparan ini ya saya juga sudah sering juga dengar tentang pengajaran bagaimana kita memperhatikan keluarga. Rasanya memang banyak PR nih Pak. Terima kasih ya Pak Rianto ya. Jadi memang lebih baik kita terus lakukan sekarang daripada tidak sama sekali ya. Saya percaya seperti seminar hari ini pun ini ya jawaban dari doa kita, di mana memang saya selalu pelayanan itu spiritnya pemulihan Pak. Betul. Terutama pemulihan keluarga, karena kalau keluarga ini semua hidupnya seperti apa yang Tuhan mau, yang mengarah ke sana, saya merasa yang lainnya itu pencapaian yang lainnya akan menyertai. Tapi kalau di keluarga tidak harmonis, tidak saling memperhatikan, ya fokus pada keluarga menurut saya ini sangat-sangat penting ya. Karena nantinya memang keluarga seperti jabatan, pekerjaan suatu saat kita stop, kita pensiun, tapi baliknya ke keluarga. Nah, bagaimana kalau kita nggak dari sekarang ini mempersiapkan keluarga yang kuat, jadi menghadirkan kerajaan Allah di keluarga, rasanya nanti kita merasa nyesal ya. Tapi ya sekarang ini kita diingatkan, ayo keluarga ini kita harus fokus perhatikan ya. Saya pun walaupun ya sudah usia seperti ini, saya selalu memperhatikan juga keluarga ini mesti begini ya. Saya juga ajarkan anak saya, ayo supaya anakmu ini nanti seperti ini. Yang saya kira-kira bisa ya. Tapi hari ini rasanya PR makin banyak ini. Itu saja. Terima kasih Pak Rianto ya. Terima kasih. Baik. Ya, makasih. Nah, saudara-saudara begini, saya ingin menegaskan, jangan pernah Anda berharap Anda memiliki gereja yang kuat, bangsa yang kuat, tapi tidak diimbangi dengan keluarga yang kuat. Pandemi COVID ini, saudara-saudara, mempunyai banyak teguran bagi kita. Salah satunya adalah sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, ketika Anda kena COVID, apalagi sudah parah, saudara, ujung-ujungnya cuma keluarga, saudara. Betul, itu Pak Iwan tadi, terima kasih ya Pak, sudah sharing juga gitu. Sehingga apapun yang Anda lakukan sekarang ya utamakan keluarga. Buatlah keluarga Anda tuh kuat, maka akan menciptakan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan menciptakan bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat akan mendidik dunia menjadi dunia yang kuat, khususnya mengenal Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Begitu ya Pak Suseno? Oke. Ada lagi masih Pak Effendi? Masih waktunya atau ada yang lain? Oke, waktunya tinggal 3 menit, Bapak Pak Arianto. Oke, Bapak Ibu, silakan ya. Kita akan jeda kurang lebih 2 menit ya, untuk bisa Bapak Ibu ke toilet, ngopi-ngopi dulu.